Para siswa yang terkasih, pada kesempatan ini Pak Eko mau menjelaskan tentang kisi-kisi penilaian akhir tahun mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk tahun pelajaran 2021-2022. Namun demikian, silahkan nanti like dan subscribe. Kemudian silahkan nanti absen diri, tulis nama dan kelas pada komentar di bawah video di YouTube. Kisi-kisi soal penilaian akhir tahun PAT SMA Pius Tegal tahun pelajaran 2021-2022. Pada kesempatan ini Pak Eko memperjelas, sedikit menjelaskanlah untuk total soal pilihan ganda nanti ada 50 soal dan ditambah 5 urean. Silahkan Anda cermati di sini ada nomor, ada kompetensi dasar, kemudian materi, indikator, level kognitif, nomor soal, dan bentuk soal. Untuk yang pertama, kompetensi dasar mengidentifikasi teks laporan hasil observasi yang dipresentasikan dengan lisan dan tulis. Materinya adalah laporan observasi. Indikator soal menentukan jenis laporan. Levelnya 3. Nomor soal 1, bentuk soal pilihan ganda. Nah, anak-anakku yang berbahagia, Anda sekarang fokus pada materi-materi yang dipelajari saja ya, yang akan dikeluarkan untuk soal. Materi laporan observasi itu keluar nanti di nomor soal 1. Lalu yang kedua, materi teks eksposisi. Nanti indikatornya adalah menyusun teks eksposisi. Ini di nomor soal kedua. Kemudian materi teks anekdot, indikatornya menentukan alasan teks anekdot. Nah, itu nanti ada di nomor soal 3. Lalu yang keempat, materi kutipan teks hikayat. Berarti nanti Anda akan disuguhi buah kutipan teks hikayat. Anda harus bisa menentukan pesan moral yang ada di dalam teks hikayat tersebut. Yang kelima, kutipan cerita. Nanti indikatornya dalam soal menentukan masalah yang diungkap. Yang keenam, pernyataan negosiasi. Nanti dalam soal menentukan pernyataan tidak benar. Ini ada di soal nomor 6. Lalu selanjutnya pernyataan negosiasi juga. Ini masih materi negosiasi. Lalu Anda diminta menentukan sikap saat bernegosiasi. Bagaimana nanti ketika kita bernegosiasi, sikapnya itu bagaimana? Nanti ada di pilihan jawabannya. Ini ada di soal nomor 7. Kemudian struktur negosiasi. Anda diminta menentukan struktur yang benar. Ya, urutannya bagaimana? Atau struktur teks negosiasi itu bagaimana toh? Itu nanti ada di pilihan ganda nomor soal 8. Lalu kutipan dialog. Nanti ada dialog naskah. Kemudian Anda diminta menentukan struktur teks negosiasi dalam dialog. Ini masih ada kaitannya ya dengan nomor soal di atasnya. Ini ada di nomor 9. Kemudian masih materi kalimat negosiasi.
Anda diminta menentukan yang bukan kalimat santun negosiasi. Ya, kalimat santun itu kan kalimat yang harus sebenarnya ya dipersiapkan atau yang wajib ketika kita berbicara dengan mitra itu memperhatikan sopan santunnya. Apakah kita berbicara dengan sebaya, lebih tua, atau yang memiliki jabatan tertentu orang tersebut yang kita ajak bicara, maka perlu adanya tata dan kelola penggunaan kata-kata yang baik, yang santun, yang mengenakkan, yang jelas. Ini nanti di soal nomor 10. Kemudian pernyataan, ini pernyataan ya, ini salah ketik, ini pernyataan kalimat, materinya pernyataan kalimat. Anda diminta menentukan tanggapan penyaji yang tepat. Ini ada di soal nomor 11. Lalu materi kutipan teks diskusi, Anda diminta menentukan masalah diskusi. Lalu ini ada di soal nomor 12. Kemudian selanjutnya teks diskusi, materinya teks diskusi. Anda diminta menentukan sanggahan dalam diskusi, bagaimana ketika kita berbeda pendapat di dalam diskusi, lalu kita membuat sanggahan kepada teman, rekan yang menurut kita mungkin perlu pertanyaan atau masih belum jelas, lalu kita mengutarakan sanggahannya. Ini ada di nomor 13. Lalu teks biografi, materi teks biografi, Anda diminta menentukan hal yang patut diteladani dari seorang tokoh tentunya. Ini ada di nomor 14. Lalu struktur teks biografi, Anda diminta menentukan struktur biografi dari teks tersebut. Ini ada di nomor 15. Masih materi teks biografi, Anda diminta menentukan isi peristiwa dan masalah teks biografi. Ini ada di nomor 16. Materi selanjutnya urutan teks biografi. Jadi nanti Anda diminta mengurutkan, ya, mengurutkan urutan teks biografi yang sudah ada di soal itu, soal nomor 17. Kemudian masih teks biografi juga materinya. Nah, Anda menentukan hal yang tidak perlu dalam menyusun biografi. Jadi ketika mau menyusun teks biografi, ada sesuatu yang tidak perlu. Itu ada di nomor 18. Lalu materi selanjutnya puisi. Ini Anda diminta menentukan tema puisi. Nah, tema puisi itu kan macam-macam, bergantung nanti teks puisinya yang tertera di lembar soal bagaimana, apakah tema perjuangan, percintaan, lingkungan, atau yang lainnya. Ada di nomor 19. Masih materi puisi, Anda diminta menentukan majas dalam puisi. Nah, majas puisi itu macam-macam juga, ada personifikasi, ada hiperbola, ada ironi. Nanti dipelajari ya tentang majas-majas, mungkin bisa browsing di internet atau membuka bukunya kembali. Itu ada di soal nomor 20. Materi selanjutnya teks riwayat hidup. Anda diminta menentukan pernyataan tidak sesuai dengan daftar riwayat hidup. Itu ada di soal nomor 21. Tahu ya, teks riwayat hidup, cerita tentang perjalanan dari lahir sampai meninggal, itu diceritakan atau dilukiskan secara lengkap ya. Namun demikian di nomor 21 ini ya hanya penggalangan. Materi selanjutnya syair lagu.
Anda diminta menentukan makna ungkapan pada syair lagu. Ini ada kaitannya dengan materi puisi, ada di nomor 22. Materi selanjutnya puisi ya. Menentukan alasan puisi sebagai pantun. Kok disebut pantun? Nah, pantun itu kan sebenarnya puisi zaman dulu atau puisi lama. Ini ada di 23. Materi puisi selanjutnya Anda diminta menentukan aspek puisi. Aspek puisi yang ada di dalam puisi tersebut ada apa saja atau yang mana, itu ada di nomor 24. Lalu materi puisi selanjutnya Anda diminta menentukan gaya ekspresi pembacaan puisi. Kalau ada puisi seperti itu, lalu gaya kita, ekspresi sebagai pembaca itu harus bagaimana? Apakah sedih, apakah semangat, atau menangis, atau berapi-api? Itu ada di nomor 25. Materi selanjutnya, materi puisi. Anda diminta menentukan maksud puisi. Nah, maksud puisi yang ada itu apa? Bercerita apa? Ya, ada di nomor 26. Materi puisi selanjutnya yaitu Anda diminta menentukan unsur intrinsik puisi. Nah, intrinsik puisi ada apa saja? Ada tema, tokoh, tempat atau setting, suasana, waktu dan lain-lainnya. Itu ada di nomor 27. Lalu materi dialog negosiasi. Anda diminta melengkapi kalimat yang tepat. Ini ada di nomor 28. Materi selanjutnya tentang teks cerita. Anda diminta menentukan alasan cerita. Ada di nomor 29. Kok ceritanya seperti itu? Alasannya yang tepat bagaimana? Materi selanjutnya masih ada kaitannya dengan teks riwayat hidup. Anda diminta menentukan yang tidak sesuai dengan teks riwayat hidup. Itu yang mana? Ada pilihan nanti. Jawabannya di nomor 30. Materi selanjutnya materi resensi. Anda diminta menentukan unsur dominan dalam resensi. Kalau resensi kutipan yang ada di soal nanti itu tersaji. Nah, unsur yang dominan resensi itu yang mana? Apakah tentang data teknis, apakah keunggulan, kelemahan buku itu, atau tentang karya-karyanya. Nah, nanti dilihat ketika pas ujian atau Anda bisa melihat dulu untuk belajar, buka bukunya kembali. Itu nanti akan keluar di nomor 31. Materi resensi selanjutnya, Anda diminta menentukan keunggulan buku. Ada di nomor soal 32. Materi selanjutnya masih resensi. Anda diminta menentukan kalimat yang merupakan penggalan resensi buku non fiksi ya. Non fiksi berarti yang apa? Yang ilmiah ya, bukan rekayasa. Kalau yang imajinasi, reka-a, rekayasa itu fiksi. Ini nanti buku non fiksi berarti sifatnya ilmiah, ada di nomor 33. Lalu materi pernyataan sikap dalam forum. Anda diminta menentukan saran perbaikan informasi. Jadi bagaimana perbaikannya yang tepat, itu ada di nomor 34. Lalu materi kerangka laporan. Anda diminta menentukan jenis kerangkanya. Jenis kerangka yang mana? Nanti dibuka buku baiknya ya, buku bahasa Indonesia kelas 10, atau kalau kurang referensinya ya browsing juga lebih cepat bisa. Nanti ada di nomor 35. Selanjutnya materi data teknis resensi. Anda diminta menentukan bahan utama resensi. Itu ada di nomor 36.
ya. Bahan utama ya. Materi selanjutnya bentuk komunikasi, menentukan jenis komunikasi. Tahu ya, bentuk komunikasi itu bisa debat, diskusi, musyawarah, dialog. Itu nanti yang tepat yang mana? Di halaman 37. Materi selanjutnya materi debat. Anda diminta menentukan mosi yang tepat. Mosi ini adalah pernyataan atau hal-hal yang akan diperdebatkan. Ada di nomor 38. Materi debat selanjutnya Anda diminta menentukan dasar perdebatan. Dasarnya apa kok diperdebatkan? Itu ada di nomor 39. Lalu materi paragraf, Anda diminta menentukan simpulan paragraf. Jadi ada sebuah paragraf, entah satu entah dua, di situ ada cerita atau wacananya. Anda menyimpulkan, tulisannya adalah simpulan paragraf yang tepat itu yang bagaimana. Ada di nomor soal nomor 40. Lalu materi penggalan teks, Anda diminta menentukan kalimat sanggahan. Jadi membuat sanggahan, nanti dipilih ya kalimat yang tepat, itu di nomor 41. Lalu pernyataan debat, ketika Anda mengikuti suatu forum perdebatan, Anda harus bagaimana membuat menentukan sanggahan yang paling baik yang tepat ya. Nah, dalam soal 42 ini Anda nanti memilih tanggapan yang paling tepat. Lalu materi penggalan paragraf cerita ada juga nanti, yang ini hampir mirip dengan yang tadi ya, soal nomor berapa itu tadi, menentukan simpulan cerita. Ini masih ada kaitannya. Jadi ada cerita sedikit, lalu Anda membuat simpulan atau pilihan simpulan ceritanya gimana, nanti ada di soal nomor 43. Lalu materi kutipan teks biografi, ini diminta menentukan keteladanan dari tokoh Ahmad Tohari. Nah, Ahmad Tohari itu seorang penulis novel, penulis cerita, salah satu sastrawan yang ada di Indonesia. Nanti keteladanannya apa toh? Dipilih di nomor 44. Lalu materi jenis wacana. Nah, jenis wacana ini bisa argumentasi, eksposisi, narasi, dan lain-lainnya. Nanti di nomor 45. Lalu materi penggalan cerita, Anda diminta menentukan nilai dalam cerita. Nilai yang ada dalam cerita itu apa? Nilai moral, nilai estetika, nilai budaya, nilai pendidikan, dan lain-lainnya. Ada di nomor 46. Materi selanjutnya masih penggalan cerita. Anda diminta menentukan sikap yang diteladani dari tokoh yang beri dicontoh. Itu ada di soal nomor 47. Materi selanjutnya tentang resensi. Nah, menentukan keunggulan buku pada resensi. Nah, keunggulan bukunya itu bagaimana? Apakah bukunya bagus, bermanfaat, dan lain-lainnya. Itu ada di nomor 48. Materi selanjutnya itu masih resensi. Anda diminta menentukan komponen resensi. Apakah komponennya tentang data teknis, keunggulan, kelemahan, atau yang mana? Itu nanti di 49. Lalu masih materi resensi juga, menentukan masalah dalam resensi. Ya, masalahnya apa di resensi itu, di penggalan cerita yang jelas nanti. Itu ada di soal nomor 50. Nah, ini adalah soal nomor 1 sampai 50 itu adalah soal pilihan ganda. Untuk selanjutnya ada 5 soal urean. Yang pertama berkaitan dengan materi ikhtisar buku non-fiksi. Anda nanti diminta menentukan langkah-langkah menyusun ikhtisar buku non-fiksi. Itu di soal nomor 1. Lalu materi teks negosiasi, Anda harus bisa menulis teks negosiasi yang baik. Itu soal nomor 2.
Lalu materi jenis berbicara, Anda diminta menentukan perbedaan forum berbicara. Ini ada di soal nomor 3. Nah, menentukan forum ketika di forum berbicara itu ya apa sih yang diminta, misalnya apa, debat, diskusi, musyawarah, dialog, itu perbedaannya seperti apa toh. Lalu materi biografi dan resensi, Anda pelajari materi biografi dan resensi yang ada di buku teks. Nanti bagaimana Anda menjelaskannya ada di soal nomor 4. Lalu materi puisi, Anda harus bisa menulis puisi dengan baik. Nah, puisi secara sederhana itu kata-kata yang indah dan bermakna, dan tentu saja puisinya harus ada manfaatnya. Jangan lupa ketika menulis puisi itu harus diberi judul, karena judul itu mencerminkan dari isi puisi. Nah, anak-anakku yang berbahagia, siswa kelas 10 SMA Pius Tegal, saya kira penjelasan singkat dari kisi-kisi sudah Pak Eko berikan. Semoga nanti membantu untuk memperdalam atau mempersiapkan dalam menghadapi penilaian akhir tahun mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 SMA Pius Tegal. Semoga nanti Anda bisa mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Semuanya bergantung Anda semuanya. Selamat belajar. Semoga